Halo, ini kita langsung aja ya untuk persiapan masuk UHAN kumpulan soal IPA Exacta Course. Nah, untuk yang pertama itu ini terkait penamaan senyawa. Nah, nama senyawa yang tepat untuk Fe2O3 adalah, nah di sini kan kita tahu kalau Fe2O3 itu yaitu terdiri dari besi. Kita lanjut ya. Jadi untuk senyawa di atas ini kan ada besi dua oksida. Nah, untuk besi ini, Fe ini kan besi. Nah, O2 ini kan oksigen. Nah, nama yang tepat untuk senyawa ini yaitu jawabannya adalah besi 3 oksida. Kenapa jawabannya besi 3 oksida? Nah, yang pertama kita lihat dari eh, besi ini sendiri kan merupakan unsur golongan transisi. Nah, unsur golongan transisi ini kan dia memiliki lebih dari satu muatan. Nah, muatannya itu ada besi plus 2, ada besi plus 3. Nah, kita lihat dari O-nya. O ini kan udah jelas. Nah, dia ini O golongan A yang yang muatannya itu udah jelas. Nah, O ini di sini muatannya itu kan -2 karena dia berada golong di golongan 6. Fe yang di sini kan O-nya ada 2 berarti dia -6 kalikan 3 ini dikalikan sama -2. Nah, -6. Jadi untuk Fe-nya berapa Fe agar jumlah dari Fe2O3 ini sama dengan 0, yaitu positif 6. Karena di sini ada 2 Fe, maka untuk masing-masing Fe itu adalah plus 3. Nah, jadi dalam tata nama senyawa untuk oksida ini, karena Fe ini memiliki muatan yang lebih dari satu, maka dia di dalamnya harus ditulis muatannya berapa. Karena di sini dia plus 3, maka jawabannya adalah besi 3 oksida. Nah, kalau tadi di sini dia ternyata muatannya 2, maka nanti jawabannya besi 2. Kalau di sini 4, maka jawabannya besi 2 oksida. Karena di sini dia Fe-nya ada 6, sementara O-nya itu ada muatan O kan negatif. Nah, Fe ini otomatis pasti dia positif. Jadi jawabannya adalah besi 3 oksida. Untuk soal yang nomor satu ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu.
Oke. Oke, ini kan Miss lihat di teks ada yang masih bingung. Nah, ini kalau untuk yang masih bingung, ini kita coba ulangi lagi ya. Nah, dalam tata penulisan senyawa, itu kan dia ada aturan-aturannya. Nah, untuk ini kan dia Fe ini kan besi. Besi ini kalau kita lihat eh, dalam tabel periodik unsur, dia tergolong dari senyawa golongan transisi. Nah, golongan transisi ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu muatan. Kalau untuk muatan, tahu kan, misalnya kayak, oh, itu kan golongan 6. Nah, untuk mencapai suatu kestabilan, oksigen ini butuh berapa elektron? Nah, oh itu kan, bentar ya. Oh, itu golongan 6. Nah, untuk mencapai suatu kestabilan, suatu unsur dikatakan stabil apabila dia memiliki 8 elektron. Karena O di golongan 6, itu elektron valensinya kan 2. Jadi, elektron valensi ini, si O ini, dia golongan 6, otomatis dia butuh 2 elektron untuk mencapai suatu kestabilan ini. Makanya dia punya muatan itu -2. Nah, karena suatu senyawa ini, kalau di dalam bilangan oksidasi, dia itu muatannya, ini kan senyawanya Fe2O3. Dia kan nggak ada muatan kan di atasnya, berarti muatannya itu kan 0. Nah, O ini tadi kan kita udah tahu dia muatannya itu ada 2. Nah, karena di sini ada 3O, maka -2 ini kita kalikan dengan 3. Jadi dia -6. Nah, karena tadi Miss bilang satu senyawa ini, itu kan dia muatannya 0. Otomatis kita kan mau cari tahu nih, Fe ini dia Fe2 kah atau Fe3? Nah, otomatis untuk mencapai 0, -6 ini harus ditambahkan dengan berapa? Ditambahkan dengan positif 6 kan. Jadi dia kayak gini. Positif 6, di sini -6 sama dengan 0. Nah, jadi muatan Fe2 ini positif 6. Karena di sini ada 2 Fe, maka dibagi 2. Jadi masing-masing Fe itu punya muatan +3. Nah, karena tadi di sini kan besi besi 3 oksida. Kenapa dia pakai yang ini? Karena si Fe ini dia merupakan Fe yang muatannya adalah 3. Nah, itu dia untuk si senyawa ini. Kalau dia misalnya senyawanya ini dua-duanya adalah golongan A atau golongan logam dan non-logam biasa. Dia tidak perlu pakai yang ada kurungnya. Misalnya, bentar ya, NaCl. Nah, kalau ini kan Na sama Cl golongan logam biasa kan, golongan A. Nah, Na ini muatannya positif 1, Cl ini positif 1, -1. Nah, jadi dalam tata penamaannya dia cuman langsung aja natrium klorida. Sementara untuk si Fe ini, karena tadi balik lagi kita lihat dulu, dia itu unsur golongan A atau golongan B. Kalau si Fe ini kan golongan B, golongan transisi. Golongan transisi itu dia punya ciri khas, mereka muatannya itu bisa lebih dari 1. Itu dia untuk tata nama senyawa.
Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini juga masih sama soal yang nomor satu tadi, yaitu mengenai tata nama senyawa. Nah, kalau AS ini, dia kan arsen. Bentar ya. Bentar ya, Miss lihat. Nah, jadi untuk yang soal nomor 2 ini, bentar ya, mana aja? Jawabannya ada yang bilang jawabannya D. Nah, ada yang lain nggak? Yang lain ada yang tahu nggak jawabannya kira-kira apa? Ada yang udah coba mengerjakan? Kalau jawabannya D, itu masih belum benar ya. Jawabannya C dari Amanda. Oke, yang lain C. Oke. Nah, jawabannya itu benar ya. Jawabannya C. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa jawabannya C? AS2O3. Nah, kalau yang ini AS2O3. AS itu kan arsen. Arsen ini tergolong dari logam golongan A. Dia golongan 8. Eh, dia golongan 5, 5A. Nah, kalau si oksigen ini golongan 6A. Nah, kalau yang ini, dia ini termasuk bagian dari tata nama senyawa biner, senyawa non-logam dengan senyawa non-logam. Ini kan dia golongan 8, golongan 5. Ini dia juga golongan 6. Golongan itu kan dibagi jadi golongan logam dan non-logam. Nah, kalau golongan logam itu, dia berada di golongan 1 sampai 3. Nah, untuk non-logam itu 4 sampai 8 itu dia termasuk golongan non-logam. Untuk senyawa ini, 5 dan 8 otomatis dia senyawa non-logam tambah non-logam. Nah, untuk penamaan senyawa non-logam dan non-logam, itu dia yang pertama, yaitu kita harus menuliskan jumlah unsur non-logamnya terlebih dahulu. Ya, dicatatin. Baru kita tambahkan nama non-logam yang pertama. Terus, yaitu jumlah unsur non-logam kedua. Baru nama non-logam kedua.
baru kita tambah akhiran ida. Nah, kita lihat dari tata namanya ini. Non-logam yang pertamanya itu ada arsen. Nah, arsen ini berapa di sini? Kan ada 2 nih. Berarti kalau dalam penamaan, 2 itu kan di. Baru nama non-logamnya. AS berarti itu arsen. Di arsen. Sorry ya, tulisannya jelek banget. Baru kita tambahkan nama jumlah non-logam yang kedua. Non-logam yang kedua itu ada O. O di sini jumlahnya 3. Kalau 3 itu dia kan tri. Nah, baru selanjutnya adalah nama non-logamnya yang kedua. Non-logamnya yang kedua itu kan si O ini, oksigen. Oksi tambah akhiran ida. Jadi dia oksida. Inilah tata nama penulisan untuk senyawa non-logam dengan non-logam. Ini dia termasuk senyawa biner karena dia gabungan dari 2 unsur yaitu arsen dan oksigen. Makanya untuk penulisannya itu ini dia aturannya. Untuk penulisan-penulisan nama senyawa itu dia udah ada aturannya ya. Ada senyawa biner, ada senyawa-senyawa yang senyawa asam, garam, itu dia beda-beda untuk penamaannya. Kalau yang untuk ini dia. Yang pertama, ini jumlah non-logam yang pertama. Kalau sini 2 berarti dia di. Baru nama non-logamnya. Nama non-logamnya ini kan arsen. Ini kita buat arsen. Baru jumlah non-logam yang kedua, yaitu 3, tri. Lalu nama non-logam yang kedua, yaitu oksigen. Plus akhiran ida, jadi di arsen trioksida. Jawabannya adalah C. Sampai sini, paham? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Ini kalian sistemnya mencatat kah atau gimana? Atau bisa langsung kita hapus? Catat kok, Bu. Oke, kita bentar. Ini sambil kalian nyatat, ini Miss mau kok mati? Miss mau nambahin ya untuk yang nomor 1 tadi, dia juga masih tergolong senyawa biner, tapi dia logam dan non logam. Kalau ini kan non logam dan non logam. Kalau yang tadi nomor 1 itu dia logam dan non logam. Kalau logam dan non logam ini dia penamaannya tuliskan nama logamnya. Lalu nama non-logamnya. Baru tambah ida. Nah, ini kalau untuk yang umum. Tapi karena tadi dia logamnya itu masuk ke dalam golongan logam transisi, makanya tadi kita tentuin dulu dia pakai yang 3 atau yang 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8.
Pernyataan ini dikenal dengan hukum oktav yang dikemukakan oleh, ada yang tahu nggak jawabannya? Jawabannya apa kira-kira? Sorry. Jawabannya B. Ya, benar. Ini merupakan hukum dari si Newlands, oktav Newlands. Nah, kalau misalnya yang materi ini masuk bagian dari penemuan unsur ya. Jadi dia yang pertama itu ada juga ini si Newlands. Kalau Newlands ini kan dia mengelompokkan berdasarkan ini kenaikan nomor massa atom dan sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur yang ke-8. Jadi kata si Newlands ini, misalnya nih ini tuh ibarat satu oktav. Satu oktav itu kan dia ada 8 ya kan. Nah, jadi misalnya dia ada unsur A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, katanya unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur yang ke-8. Nah, jadi dari A satu 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Dari A sampai H ini disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atomnya. Nah, selanjutnya si I ini dia akan turun ke sini, ke si J. Karena dia disusun berulang satu oktav, yaitu 8. Nah, unsur yang ke-9 ini akan memiliki sifat yang sama unsur yang A. Dan begitu juga unsur yang ke-10 itu dia akan memiliki sifat yang sama dengan unsur yang B. Nanti ada selanjutnya, misalnya HIJ, K. Nah, yang K ini nanti dia akan memiliki sifat yang sama dengan unsur yang ini, yang ketiga. Jadi dia susunannya 8 gitu. Dia satu oktav. Nah, unsur yang selanjutnya akan mengikuti unsur yang di atasnya. Itu dia untuk teori dari si Newlands. Kalau ini sih masih ini nggak ada hitungannya ya. Ini cuman untuk hafalan-hafalan aja terkait hukum eh, terkait unsur-unsur. Ini kalian orang Bagan Batu semua tahu beda-beda ya? Coba nih. Ada Agustina, Amanda, Hairul, Ari, Sulawesi, Bagas, Nabila, Endang. Oh, ada beda-beda ya. Jawabannya apa? Yang nomor 4. Jawabannya kata Amanda C. Kelemahan tabel periodik yang dikemukakan oleh Mendele adalah kalau C, penempatan unsur tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Benar nggak yang lain?
Jawabannya itu benar ya. Jawabannya ini adalah C. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena penempatan unsur kelemahan dari tabel periodik ini yaitu penempatan unsurnya itu tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya. Hal ini karena penempatan unsur itu mempertahankan kemiripan sifat unsur dari satu golongannya. Nah, kalau misalnya si si siapa tadi yang slide sebelumnya? Kalau misalnya si dia si Mendeley ini jawabannya C karena yang tadi Miss bilang penempatan unsur itu mempertahankan kemiripan sifat unsur dalam satu golongannya. Selanjutnya, nomor 5. Suatu atom mempunyai nomor massa 80 dan memiliki jumlah neutron 45. Unsur tersebut terletak pada. Nah, ini gampang nih. Ini pelajaran kelas 10 ya. Suatu atom mempunyai nomor massa 80. Ada yang masih ingat? X, kita kasih neutronnya 45. Dia memiliki nomor massanya 80. Nomor massa biasanya yang atas atau yang bawah? Jawabannya iya benar Amanda. Amanda, kira-kira nomor nomor massa itu yang atas atau yang bawah Amanda? Amanda bisa ini nggak bisa on mic atau yang lain bisa bantu jelasin kenapa jawabannya E. Kalau nomor masanya itu nomor masanya itu 80. Kita kalau mau menentukan unsur ini terletak di mana, kita biasanya pakai apa? Nah, itu kita butuh elektron di sini. Elektron itu yang mana? Elektron itu nilainya sama dengan Z, sama dengan proton. Kalau ditanya, Z itu apa? Z itu nomor atom. A itu nomor massa. Nah, nilai nomor atom itu sama dengan elektron, sama dengan proton. Nah, untuk menentukan dia itu di golongan dan periode berapa, kita butuh elektronnya. Gimana cara mencari nomor atom? Bentar ya, lagi azan.
Coba yang lain dicari dulu ya, itu kan udah Miss kasih tahu tuh. Coba dikerjain nanti setelah azannya selesai, Miss tunjuk ya. Ya benar, Agustina jawabannya E. Bentar ya, soalnya masih azan banget. Nah, kita lanjut ya. Jawabannya tadi benar, jawaban Amanda sama Agustina. Jawabannya itu E. Nah, kalau Miss baca dari jawabannya Amanda, karena nomor masanya itu kan 80. Nah, P tambah 45 sama dengan 80. P sama dengan 80 kurang 45 sama dengan 35. Nomor atomnya 35 adalah Br atau bromium. Nah, caranya itu sebenarnya ya kalau kita lihat dari tabel periode unsur itu memang gampang. Iya. Coba Agustina. Agus gimana, Agus? Tina gimana, Tina? Jawaban Amanda itu benar, tapi hasil akhirnya itu kurang gitu loh. Oke. Boleh kok on mic aja nggak apa-apa.
Kalau Kalau saya bukan Agustina, begitu, Kak. iya gimana, Tin? Kalau saya mencari nilai elektronnya itu dari nomor massa dikurang dari neutron, yaitu 80 dikurang 45, yaitu 35. Nah, untuk Ya, mencari letak golongannya, saya menggunakan yang menggunakan 2, 8, tadi. 18, dan 7. Dan elektron yang terakhir yaitu 7, berarti dia berada di golongan 7A dan periode 4, Kak. Iya, benar ya Agustina jawabannya. Nah, itu dia lebih tepat. Nah, kalau Amanda udah benar cara menentukan elektronnya berapa. Tapi alangkah lebih baiknya, karena kan kita nggak tahu nih kalau kita ujian, belum tentu kita bisa bawa tabel periodik kan. Jadi, untuk menentukan dia golongan dan periodenya, caranya seperti itu. Ya, Miss, catatin yang dijelasin sama Agustina. Nah, dia kan tadi cari nomor atomnya dulu atau elektron. Karena kan nomor atom ini nilainya sama dengan elektron. Eh, Kalau neutron itu, dia kan rumusnya A kurang Z. Yaitu nomor massa kurang nomor atom. Nah, karena neutronnya udah diketahui 45, A-nya 80, kurang Z-nya mau kita cari. Jadi, Z-nya ini atau elektronnya ini nilainya adalah 35. Selanjutnya, setelah dapat nih elektronnya berapa, kita mau tentukan dia ini golongan dan periode berapa. Dan untuk menentukan dia golongan dan periode itu, kita bisa pakai yang namanya konfigurasi elektron. Nah, 35 ini kalau kita buat konfigurasi elektronnya itu, yaitu 2, 8, 18, 7. Nah, ini yang 7 ini namanya elektron valensi. Elektron valensi inilah yang menentukan dia itu di golongan berapa. Ini elektron valensinya 7, maka dia di golongan 7. Dan untuk periodenya, dia kita hitung berapa kulit yang terisi. 1, 2, 3, 4. Nah, dia di periode keempat. Gitu ya, untuk menentukan dia golongan dan periode. Yang lain udah oke. Yang ini atau mungkin lupa ya kan ini pelajaran kelas 10 ya. Coba kita tes lah dulu bisa nggak ya? Misalnya diketahui nomor nomor masanya nomor nomor masanya itu sama dengan 40. Sementara neutronnya 20. Coba tentukan dia di golongan berapa dan periode berapa. Ini ada senyawa X. Coba Golongan yang lain. 2A periode 4, Kak. Golongan 2A periode 4. Siapa nih yang jawab? Agustina. Agustina, Kak. Iya. Agustina udah paham ya dia berarti. Untuk yang lain bisa nggak? Udah paham juga? Paham, Bu. Coba kita. Bagas deh, Bagas. Bagas kenapa ya dia jawabannya golongan 2 periode 4? Bagas hadir nggak ya? Hadir, Bu. Gimana Bagas? Kenapa dia golongan 2 Nih, periode 4? Karena ya. Z-nya itu 20, Bu. Berarti
periodenya ada 4 karena kalau disusun jadi 2, 8, 18 dan 2, Bu. Ini dia. Ya, Ya, Bu. Bagas. Betul. Ya, Bu. Bener nggak, Elektron Tin? Konfigurasinya bener nggak, Tin? Salah, Bu. salah. 8, 2882, Bu. Oh iya, Bu, mentok, Bu. 2, 8, 8. Nah, dilihat lagi ya. Eh, Ini kan Z-nya 20 nih. Nah, kita hitung konfigurasinya itu harus sama dia dengan Z ini. Kalau ini kan tadi 28, 18, 7. Ini kan kalau dijumlahkan totalnya 35. Kalau ini berlebih nih. Ini aja udah 20 ya, Bagas. Ini 10. Berarti ini udah 30. Dia 8, 2, 8. Nah, setelah 8 itu kan biasanya 18. Tapi kalau angkanya itu nggak cukup 18, kita balik lagi aja ke 8. Nah, berarti 28. Nah, sampai sini udah berapa nih? 18. Masih ada kan sisanya 2. Nah, jadi 2 inilah yang kita letakkan. Namanya elektron valensinya 2. Elektron valensi tadi menentukan dia golongan, berarti dia di golongan 2. Dan periodenya, ini kita hitung berapa kulit yang terisi. Ada kulit K, 1, 2, 3, 4. Berarti dia di golongan 2 dan periode 4. Itu ya. Oke, ini aman ya. Udah bisa dihapus. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya nomor 6. Unsur yang mempunyai afinitas elektron terbesar adalah, kira-kira jawabannya apa nih? Afinitas itu apa? Ada yang tahu nggak? Ini masuk dia materi dari sifat-sifat sistem periodik unsur ya. Kalau misalnya mau baca nanti kan. Sifat-sifat sistem periodik itu ada jari-jari, ada juga energi ionisasi. Ionisasi. Ada afinitas. Ada keelektronegatifan. Ada sifat logam dan sifat non-logam. Nah, sekarang yang kita bahas adalah afinitas elektron. Afinitas itu apa? Afinitas itu adalah energi yang dilepaskan oleh suatu unsur untuk membentuk ion negatif. Nah, jadi berdasarkan sifatnya, afinitas elektron ini, dia itu dari kiri ke kanan, semakin besar afinitas elektronnya. Sedangkan dari atas ke bawah, itu dia makin kecil. Afinitas dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, coba tentukan unsur yang punyai sifat afinitas terbesar itu siapa? Nah, ini clue-nya nih, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. C, kata Amanda jawabannya C, yaitu Cl. Jawabannya benar ya, Cl. Kenapa Cl, Amanda?
Karena iya, Cl itu kan dia, ini kan kita lihat nih dari kiri ke kanan, dia kan semakin besar tuh eh, afinitas elektronnya. Sementara Cl itu dia udah di golongan 7. Golongan 7 itu kan udah hampir mentok ya kan. Nah, makanya dia itu kan golongan 7 itu kan paling sebelah kanan kan sebelum golongan 8. Jadi, dia itu termasuk dalam afinitasnya itu yang paling besar karena ini dari kiri ke kanan itu dia semakin besar. Kalau Ca ini kan dia golongan 2. Ga itu gallium golongan 3. Cl ini golongan 7. Si ini golongan 4. Se itu dia golongan 6. Eh, kekurangan, kelebihan. Dari sifatnya tadi, afinitas dari kiri ke kanan semakin besar. Otomatis kan ini nih, dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan yang paling ke kanan itu kan golongan 7. Makanya afinitas elektron dari si Cl inilah yang paling besar. Itu dia untuk afinitas. Dia bukan dilihat dari golongannya aja sih, ya golongannya juga, cuman lebih tepatnya dari susunannya. Misalnya kayak afinitas ini, itu kan dari sifatnya yang semakin dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan itu maksudnya ini nih ada tabel periodik. Nah, golongan satu itu kan sebelah kiri kan. Golongan yang paling kanan itu kan golongan 8 sama golongan 7. Nah, berdasarkan sifatnya, si afinitas ini semakin dia ke kanan, itu dia semakin besar kemampuan dia untuk membentuk ion negatif atau untuk melepas elektron. Nah, beda juga sama sifat yang lain. Kalau jari-jari biasanya itu dari kiri ke kanan dia malah semakin kecil. Kalau atas bawah ini berarti dia periodenya. Nah, berarti kalau misalnya di golongan satu kan, ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium. Nah, semakin dari atas ke bawah itu kan afinitasnya semakin kecil. Berarti si hidrogen itu memiliki afinitas yang paling besar di golongan satu. Kalau misalnya dari kiri ke kanan, tadi dia makin besar. Ini kalau misalnya jari-jari itu biasanya dari kiri ke kanan dia semakin kecil. Kalau misalnya energi ionisasi itu sama afinitas dari kiri ke kanan semakin besar. Kalian kuncinya ini aja, hafal kata kuncinya dari kiri ke kanan dia semakin kecil atau semakin besar. Nanti tinggal tentukan aja dari tabel periodiknya dari golongan 1 sampai golongan 8. Siapa yang paling sebelah kanan, siapa yang paling sebelah kiri. Kalau misalnya nggak tahu nih, misalnya ini kan CA, C, bentar ya. Nah, misalnya kan nggak tahu nih CA ini golongan berapa atau GA ini golongan berapa. Nah, itu balik lagi. Kalian bisa nentuin dia golongan dan periodenya pakai cara yang tadi, pakai konfigurasi elektronnya. Karena kan kita kan kalau ujian kan nggak mungkin bawa tabel periodik ya. Jadi tentuin dulu dia golongan berapa, dia periode berapa. Setelah itu ingat lagi sifatnya dari kiri ke kanan dia semakin besarkah atau semakin kecil. Kalau untuk yang ini ada yang mau ditanyakan dari sifat-sifat sistem periodik unsur dari yang lain, misalnya jari-jari kah, energi ionisasi. Kalau dia mau tanyakan boleh ya.
Jari-jari, jari-jari. Ini ya, jari-jari sama sifat logam itu dia sama, dia kebalikannya. Kalau yang lain, energi ionisasi, energi ionisasi, afinitas elektron, ke elektronegatifan sama sifat non-logam itu dia sama. Dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, untuk jari-jari ini kebalikannya. Dari kiri ke kanan, dia semakin kecil. Dari atas ke bawah, dia semakin besar. Nah, ini kan lebih gampang kan kalian menentukannya. Berarti semua sifat selain jari-jari dan sifat logam, itu dia dari kiri ke kanan atau dari golongan 1 ke sampai golongan 7 atau 8, itu dia makin besar nilainya. Oke, bisa kita lanjut. Bisa, Bu. Menurut hukum triade, jika massa atom relatif kalsium 40 dan massa atom relatif barium 137, maka massa atom relatif strontium sebesar, ada yang tahu nggak ini jawabannya berapa? Nah, ini dia masih gabungan, ini masih dari yang tadi, yang temennya Mendeleev sama temennya Octave Newland. Ini masih berkaitan dengan penemuan tabel periodik unsur. Nah, kalau si triade ini ambil aja kata kuncinya. Jawabannya C, iya benar ya. C jawabannya. Nah, ini ambil aja kata kuncinya, triade. Berarti tri itu kan 3. Nah, si triade ini dia bilang kalau penemuannya itu kalsium, ini ada kalsium, strontium, sama barium. Ca, Sr, Ba. Dia ini menggolongkan unsur-unsur itu dalam satu triade. Ini namanya satu triade atau dia 3. Nah, kata dia, ini kan si kalsium 40, si barium 137. Nah, kata si triade ini, jika dia berada dalam satu triade, maka unsur yang berada di tengah itu nilai dari massa atom relatifnya adalah nilai dari atom yang pertama dijumlahkan dengan atom yang kedua dibagi 2. Maka ini dia adalah 40 tambah 137 bagi 2. Itu jawabannya adalah 88,5. Coba. 40 ditambah 137 kita bagi 2. Nah, inilah dia untuk hukum si triade tadi. Jadi, kata dia, unsur yang berada di tengah itu maka untuk massa atom relatifnya yaitu jumlah dari massa atom relatif unsur yang pertama ditambah dengan unsur yang kedua dibagi 2. Itu dia teori dari hukum si triade ini. Makanya jawabannya adalah 88,5. Gitu juga dengan unsur yang lainnya. Misalnya ini ada litium, kalium, litium, litium, natrium,
sama kalium. Nah, si litium ini kan dia 7. Si K itu dia 39. Nah, tinggal kita cari. Berarti ini 7 tambah 39 per 7 tambah. Maka si Ni ini akan memiliki massa atom relatif itu adalah 23. Nah, ini adalah hukum dari si triade tadi. Ini gampang lah ya. Ada yang mau ditanyakan dari hukum triade? Izin Bu, izin bertanya. Nanti Ya. yang bakal ditanya pasti yang tengah Bu. Kalau misalnya yang kalau misalnya yang ditanya pun yang bawah, kalau yang di tengah udah diketahui, tapi biasanya kalau yang triade ini karena dari teorinya dia kan teori utamanya itu untuk menentukan yang unsur di tengahnya ini. Pasti kemungkinan yang ditanya sih yang di tengah. Karena pokok dari teorinya itu memang unsur yang di tengah itu jumlahnya, itu nilainya adalah jumlah dari unsur yang pertama dan ketiga. Mungkinan begitu ya. Sejauh ini sih kalau tentang si triade yang ditanya memang yang di tengah aja. Kita lanjut ya. Nah, ini konfigurasi elektron atom K menurut Niels Bohr. Nah, ini gampang nih. Coba kita panggil dulu yang jauh nih, Lutfi dari Sulawesi Tenggara. Lutfi, kira-kira jawabannya apa ya, Lutfi? Iya, Kak Tina. Coba Yang perhatiin C, lagi. Kak. Lutfi, jawabannya apa, Lut? Yang C. Iya, jawabannya ini benar ya, C. Agustina itu mungkin ada sedikit keliru ya. Tina itu kan kalau iya C, udah diperbaiki ya. Nah, ini kan untuk konfigurasi si Niels Bohr. Kalau konfigurasi Niels Bohr itu dia kan yang diambil dari nomor atomnya ya, nomor atomnya 19. Tinggal kita buatlah konfigurasinya. 2 8 8 1. Nah, kenapa dia nggak boleh 289? Kenapa? Ada tahu nggak kenapa nggak boleh 289? Karena Karena dia masih bisa mengisi di kulit yang ke dia masih bisa mengisi di kulit yang ini, kulit yang L. Ini kan kulit pertama kan K, kulit kedua L. Nah, kulit L itu dia maksimalnya cuma 8. Nah, sementara ini kan 9. Jadi dia nggak stabil lah intinya. Sebenarnya kalau kulit ketiga itu kan 18. Cuman karena kulit kedua itu masih bisa menampung 8, makanya di kulit ketiganya itu dia sisakan satu aja, kulit keempatnya. Karena ini adalah susunan yang lebih stabil daripada ini. Jadi dia berpengaruh terhadap kestabilannya. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18.
Kulit ketiga maksimal 18 ya. Kulit keempat 32. Dia kan rumusnya untuk menentukan kulit. Kulit itu kan dia ada banyak ya kan. Tergantung lah berapa dia. 2N pangkat 2. Kalau kulitnya kulit pertama berarti 2 kali 1 pangkat 2. Dia 2. Berarti kalau misalnya dia kulit ketiga, 2 kali 3 pangkat 2, sebenarnya 18. Kulit keempat, berarti 2 kali 4 pangkat 2, 3. Nah, ini untuk menentukan berapa berapa elektron maksimal di setiap kulitnya. Itu ya. Nah, kenapa nggak bisa langsung 9? Itu dia tadi berpengaruh sama kestabilannya. Jadi, setelah uji coba lah mungkin kan para peneliti itu. Nah, karena di kulit kedua ini kan dia bisa mengisi 8 elektron. Nah, ternyata untuk posisi yang lebih stabil itu dia lebih bagus buat dulu 8-nya, sisakan satunya yang terakhir. Nah, ini dia kurang stabil lah. Mungkin kemungkinan ya atau bisa lupa ya mungkin karena ini karena karena yang dua itu dia bisa menempati 8 jadi lebih bagus penuh dulu daripada berlebih tapi nggak penuh gitu. Kalau 9 ini kan ke 18 jauh kan, sementara dia untuk ke 8 dia bisa memenuhi 8 gitu dia. Sama juga nanti kayak yang di kulit-kulit lainnya, dia lebih memilih untuk memenuhkan dulu daripada menyisakan yang terlalu jauh untuk mencapai kulit berikutnya. Kestabilan intinya, dia itu berpengaruh sama kestabilan dari unsur tersebut. Iya, betul. Mencari yang terdekat ya. Oke, kita lanjut ya. Yang merupakan pasangan isoton adalah ini ada namanya isoton, ada namanya isotop, ada namanya isobar, ada namanya isoelektron. Kira-kira masih pada ingat nggak ya? Isoton ini apa pengertiannya? Nah ini nih biasanya di antara ini sih dia. Ada yang masih ingat mengenai ini isoton? Jawaban Amanda E. Iya benar, Amanda ini rajin ya mencari dia. Jawabannya benar, jawabannya adalah E. Kalau isoton itu apa Amanda? Hairul, Amanda, isoton apa pengertiannya? Ada isoton, isobar, isotop. Salah satunya deh yang tahu kira-kira apa? Neutronnya enggak, Miss? Iya, benar. Nah, kalau Miss itu ngapalnya begini. Eh, itu kan ada neutron, ada proton, ada nomor massa, ada nomor atom, ada elektron. Kan ada banyak tuh kan jenis-jenisnya. Nah, kalau Miss, ini kan isoton. Isot, iya betul. Nah, isoton itu kan akhirannya N ya kan. Nah, N itu berarti dia neutron. Berarti dia isoton itu neutronnya sama. Nah, kalau isobar ini kita lewati dulu. Isotop itu akhirnya kan P. P itu apa? P itu proton. Kalau elektron
Berarti ini ya udah elektron iso. Iso itu kan artinya sama. Berarti elektronnya sama. P proton itu dia sama dengan apa? Sama dengan nomor atom. Nah, tinggal si isobar. Isobar ini tinggal apa yang tersisa yaitu massa. Berarti ini dia nomor massanya yang sama. Ada lengkap nih, ada nomor atom, ada nomor massa, sama ada neutron ini dan elektron. Kalau misalnya hafalnya lihat dari ujung akhirnya aja. Berarti dia kalau isoton, neutronnya itu sama. Berarti yang lainnya mungkin berbeda. Nah, kalau isobar nomor masanya sama, berarti yang lainnya berbeda. Isotop protonnya sama atau nomor atomnya sama, berarti nomor masanya berbeda sama neutronnya. Nah, isoelektron berarti mereka ini memiliki kesamaan elektron. Nah, itu dia. Nah, yang merupakan pasangan isoton. Nah, isoton itu tadi kita carinya kayak mana? A dikurang B, itu 23 kurang 11, berapa? 14, Bu. Berapa? 12. Nah, kalau ini yang B, berapa dia? 27 kurang 13, 14. Nah, selanjutnya yang C, berapa tuh dia? 15. Nah, yang D, 28 kurang 14, 14. Nah, yang merupakan pasangan isoton. Yang isotonnya sama siapa? Si B dan si D. Jawabannya adalah D. Kalau si C sama si D ini, dia masuk apa nih kira-kira? Isoton, isobar, isotop, atau isoelektron? Iso elektron. Isotop bukan Mas? Ini nomor apanya nih yang sama? Nomor massa, Atom. berarti dia termasuk isobar. Nah, kalau si C dan si B, nomor atomnya sama. Kalau nomor atom sama, berarti dia ini termasuk isotop. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari nomor 9? Aman? Aman semua? Aman, Bu. Aman, Bu. Nah, kalau contoh isoelektron, boleh. Ntar ya, kita Nah, elektron itu, tadi kan Miss bilang kan, elektron di pelajaran kita sebelumnya, elektron itu kan nilainya sama dengan proton, sama dengan nomor atom. Tapi, itu hanya untuk atom-atom netral. Berarti dia atom-atom yang kayak gini, dia nggak punya muatan. Tapi ketika atom itu bermuatan, itu nilai elektron nggak sama lagi sama nilai proton, eh, sama nilai nomor atomnya. Bentar ya, Miss cari contohnya. Wait ya.
Nah, ini nih contohnya. Ada oksigen. Oksigen, dia muatannya 2. Nomor atomnya 16. Nah, kira-kira dari si oksigen ini, dia itu memiliki elektron berapa? Ada yang tahu nggak elektronnya berapa? 10, Bu. Nah, berapa? 10. Nah, kalau dia di sini, di 16, 8, O. Nah, di sini elektronnya si O berapa? 8, Bu. Nah, iya, jadi dia perbedaannya nih di sini ya. Kalau misalnya unsur itu dia nggak ada muatannya, berarti dia nilai elektron sama dengan nilai proton, sama dengan nilai nomor atom. Tapi ketika ketika unsur itu dia memiliki muatan, nah kalau ini kan negatif 2, berarti dia 8, kita tambahkan elektronnya 2, jadi muatannya elektronnya itu 10. Kalau misalnya si Ca plus 2, 20. Nah, itu berapa dia elektronnya? 18, Bu. Ya, kalau dia positif berarti dia dikurang 18. Nah, pertama kita tahu dulu ini kan kalau ini elektronnya dia berbeda. Nah, nanti kalau misalnya contoh isoelektron itu contoh isoelektron. Misalnya ini ya. Al plus 3, 13. Dan Ne 10. Nah, ini contoh dari isoelektron. Isoelektron itu kan tadi memiliki elektron yang sama. Di sini kan Al-nya plus 3, berarti otomatis elektronnya berapa di sini? 13 dikurang 3, 10. Nah, ini neon punya proton nomor atom 10. Karena dia nggak ada muatan, berarti elektronnya kan juga 10. Nah, berarti kedua unsur ini merupakan isoelektron, yaitu memiliki elektron yang sama. Kalau ini bisa sih termasuk isoelektron, karena kan dia sama-sama nggak ada muatan. Nomor atomnya berarti sama dengan elektronnya. Ini berarti juga bisa tergolong isoelektron. Siapa tadi yang nanya? Hairul, aman? Udah bisa Hairul? Aman Ibu. Cuci air. Nah, ini nomor 10. Yang isotop yang mana nih isotop? Isotop tadi apa? Berarti protonnya sama. Kira-kira yang mana yang protonnya sama? Proton yang mana? Proton itu kan nomor atom, berarti yang bawah. Oke, Bu. Yang Apa, C Tina? dong. Iya, C jawabannya. Karena sama-sama 82. Ini gampang lah ya. Kita lanjut ya. Yang penting udah ingat aja kalau isotop itu apa, isoton apa, nanti tinggal gampang nentuinnya. Nah, ini hitung-hitungan. Volume asam klorida yaitu 37%.
Massa jenisnya yaitu 1,19 kg liter min 1 yang dibutuhkan untuk membuat 120 ml larutan dengan konsentrasi 0,5 molar adalah berapa mili? Ada yang bisa ngerjain nggak? Nah, ini kan untuk menentukan volume kan. Volume asam klorida 37%, massa jenisnya 1,19 kg liter yang dibutuhkan. Jadi si asam klorida ini, yang 37% ini, kita mau buat larutan yang konsentrasinya 120 ml, konsentrasi 0,5 molar dengan volumenya 150. Nah, ini tuh kalau untuk larutan, kalau misalnya diketahui dua larutan, ini kan yang pertama asam klorida mau dibuat lagi larutan kedua yaitu volumenya yang lebih banyak. Ini dia pakai perbandingan volume 1, volume 2. Suaranya habis. Boleh coba jelasin ini. Siapa namanya? Amanda. Kalau suaranya habis, kakak bantu aja ya. Nah, tapi yang untuk yang pertama, kita kita kan butuh butuh volumenya si asam klorida yang pertama. Jadi kita harus tentukan dulu. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu konsentrasi si asam klorida yang pertama ini. Nah, cara untuk menentukan konsentrasi kalau diketahui persen itu rumusnya M sama dengan Rho kali 10 kali persennya per MR-nya. Nah, Rho-nya itu berapa? Rho itu kan massa jenis. Per MR. MR itu berarti massa molekul relatifnya dari si asam klorida tadi. HCl. H itu kan 1, Cl itu 35,5. Berarti MR-nya itu 36,5. Maka berapa molar dari si asam klorida yang pertama ini, yaitu nanti jumlah kalikan semua, 1,19 kali 10 kali 37%, bagi dengan 36,5, itu dapatnya 12,06 molar. Jadi volume si HCl 37% ini, konsentrasi HCl yang 37% ini yaitu 12,06 molar. Kita kan mau buat larutan dengan jadi 120 mili 0,5 molar. Barulah kita masukkan ke rumus yang ini. P1-nya yaitu 120 dikali 0,5 sama dengan P2 kali, tadi konsentrasinya kan kita udah dapet tuh yang M2 yaitu 12,06. Berarti jawabannya 12 kali 5, 60 sama dengan 12,06 kali V2. Jadi V2-nya sama dengan 60 bagi 12,06 itu dapatnya 4,97 ml. Jadi volume larutan
yang kita butuhkan untuk mengencerkan. Jadi asam klorida yang kita butuhkan, yang 37% 12,06 molar ini, kemudian diencerkan agar diperoleh asam klorida dengan konsentrasi jadi 0,5 molar, itu adalah sebanyak 4,97 ml. Ini ya, ini pertama kita cari tahu dulu konsentrasinya kalau dia diketahui persen. Tapi tadi kalau misalnya konsentrasi langsung diketahui, kita bisa langsung pakai rumus yang ini karena ini dia rumus pengenceran namanya. Paham nggak untuk yang ini? Boleh dicatat dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait reaksi redox. Reaksi yang berperan sebagai oksidator pada reaksi di atas. Ada yang masih ingat nggak? Ini pelajaran kelas berapa ya? Kelas 2 atau kelas 3 reaksi redox? 12. Nah, ini kan pelajaran kelas 12. Coba dicoba dulu. Ada yang masih ingat nggak? Jawabannya adalah E. MnO2. Iya, benar, Amanda. Reaksi redox. Redox itu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Kalau oksidasi berarti biloxnya naik atau turun? Kalau yang berperan sebagai oksidator. Nah, oksidator itu dia yang mengalami reduksi atau penurunan bilox. Oksidator dia mengalami reduksi. Atau penurunan bilox. Kan tadi jawabannya katanya Amanda E ya kan? Nah, MnO2. Kita lihat MnO2, Mn, SO4. Nah, kita lihat Mn-nya aja. Nah, di sini kalau yang di sini itu 8. Di sini Mn biloxnya itu kan plus 2. Nah, sementara yang di sini Mn-nya ini kan O minus 2 kali 2 kan minus 4. Berarti ini Mn-nya positif 4. Nah, di sini kan Mn yang awalnya positif 4. Nah, di sini dia jadi plus 2. Kan dia mengalami penurunan bilox. Dia mengalami reduksi. Nah, jet biloxnya turun dari plus 4 ke plus 2. Jadi, benar ya kalau Mn ini adalah si oksidatornya. Kalau dia reduktor, berarti dia akan mengalami kenaikan bilox. Masih ingat kan bilox kelas 12? Atau ada yang mau ditanyakan nggak dari bilox ini?
min 8. Nah, kalau ini kenapa dia jadi plus 2? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa yang MN ini dia plus 4, sementara yang di sebelah sini dia jadi plus 2? Coba siapa ya? Ari deh, Ari. Ari ada, Ari. Atau Amanda. Amanda kan udah jawab nih. Kenapa Amanda yang di MNSO4 dia biloxnya itu positif 2? Kalau ini nih Miss kasih tahu kan, kalau O itu kan dia biloxnya minus 2. Nah, karena ini ada 2 O, berarti kali 2 minus 2. Ini minus 4. Minus 4 kita tambah berapa? Biar dia jumlahnya 0. Yaitu tambah positif 4. Makanya di sini MN-nya adalah plus 4. Karena MN itu kan dia termasuk golongan, tadi juga golongan logam transisi. Dia memiliki lebih dari satu bilox. Ada plus 2, ada plus 3, ada plus 4, ada plus 7. Mana nih suaranya? Udah pada ngantuk kah? Halo, Siap, Bu. Agustina. Apa nih Agustina? Macet-macet. Suaranya macet-macet. Iya, Bu. Mulai dari mana macetnya tadi? Tapi jelas kok, Bu. Jadi jawabannya apa nih? Kenapa dia yang di kedua dia jadi plus 2? Nah, ini kenapa dia di sini jadi plus 2? Kenapa dia di sini plus 4? Kalau di sini kan tadi udah dijawab ya kan? Kalau ini kenapa kira-kira? Bilox nih lumayan sih. Nggak terlalu susah, tapi yang penting tahu aja dia. Kayak misalnya kalau O itu biloxnya pasti selalu minus 2. Kalau unsur golongan halogen itu berarti biloxnya harus selalu min 1. Kalau unsur bebas kayak O atau Cl2, O2 itu berarti dia biloxnya 0. Nah, kalau S ini sama dia sama yang ini tadi. Kalau ini berapa nih? I. Ini kan dia unsur bebas. Berarti ini dia biloxnya 0. Nah, ingat lagi yang tadi. Kalau dia oksidator itu berarti dia mengalami reduksi. Dia kebalikannya. Kalau oksidasi itu kan harusnya mengalami kenaikan bilox, tapi kalau dioksidator berarti dia yang mengalami reduksi, maka dia mengalami penurunan bilox. Kalau kebalikannya, reduktor berarti dia mengalami berarti kalau si I mana ya?
Nah, kalau NA kan plus 1, I min 1, ini 0. Berarti I itu dia kan mengalami, sorry. Nah, di sini NA kan plus 1, I kan min 1. Nah, di sini I-nya 0. Berarti I itu dia naik kan biloxnya. Nah, kalau dia mengalami kenaikan bilox, berarti I ini merupakan sebagai apa kebalikannya? Berarti dia reduktor. Benar ya? Betul. Siapa tadi yang jawab? Ya, berarti I reduktor. Benar ya, Amanda? Nah, nanti ingat aja lagi. Kalau oksidator, tadi kebalikannya. Dia mengalami penurunan bilox. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup. Paham, Bu. Oke. Berhubung waktunya udah 1,5 jam, kita akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Semoga kalian sukses ya ujiannya dan dapat nilai yang bagus. Oke, Amin. semangat. Kita tutup ya. Terima kasih, Bu. Terima Iya, kasih, Ibu. Kasih, Bu. iya. Kasih, Bu. Oke.